Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeremia pasal pertama ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara terkasih, dalam sebuah pertandingan pada umumnya orang bisa memprediksi siapa yang menang berdasarkan mungkin latar belakang karir mereka bertanding, siapa pelatihnya. Dan kebanyakan itu benar. Dialah yang akan menang karena tim mereka lebih hebat. Dialah yang akan menang karena dia lebih kuat. Ternyata berbeda ketika kita melihat Daud. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, orang mungkin mengatakan dari segi fisik Daud saja sudah kalah. Dari segi pengalaman berperang Daud saja sudah kalah. Dari segi badannya, kemampuannya, kemarahannya, kemampuannya menguasai senjata, Daud saja sudah kalah. Namun yang terjadi sebaliknya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Yang kedua adalah kisah Musa ketika berperang dengan orang Amalek. Secara jumlah mungkin bangsa Israel akan kalah. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan menolong Musa, Tuhan menolong bangsa Israel sehingga mereka bisa menang melawan orang Amalek. Demikianlah kita melihat apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang digambarkan, yang diprediksi oleh manusia bisa salah. Oleh karena itulah dalam hal ini ataupun apa yang dihadapi oleh orang Israel, firman Tuhan berkata, memang mereka akan memerangi engkau, musuhmu akan memerangi engkau. Tuhan tidak mengatakan, aku akan menghilangkan musuhmu. Tetapi Tuhan mengatakan, memang mereka akan memerangi engkau. Biarkan orang mau berbuat apa. Pada saat ini, memang atau dalam teks ini bangsa Israel mendapat hukuman dari Tuhan karena mereka semakin jauh dari Tuhan. Tetapi dalam hal itu pun Tuhan tetap menyertai mereka dengan mengatakan, meskipun mereka akan memerangimu, namun aku akan menyertai engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau. Betapa indahnya, betapa hebatnya kehidupan bangsa itu ketika mereka bersama dengan Tuhan. Artinya bangsa musuh akan melawan kita, akan menghadang kita, kita bisa hancur. Tetapi ketika kita bersama Tuhan, Tuhan berkata, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Saya teringat akan firman Tuhan dalam Mazmur 127. Katakan di sana, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kata jika bukan Tuhan. Ternyata seseorang ataupun sepintarnya arsitek bisa membangun rumah yang indah, tetapi dia tidak menjamin kenyamanan orang yang mendiaminya. Dia tidak bisa menjamin kebahagiaan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga orang bisa saja dengan kemewahan tetapi dia tidak bahagia, tidak nyaman. Demikianlah pemazmur juga mengimani, menyaksikan, jika bukan Tuhan yang menyertaiku, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia orang yang mengawalnya. Betapa indahnya ketika hidup manusia itu dalam penyertaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Tetapi kita harus garis bawahi, hanya ketika kita betul-betul disertai oleh Tuhan. Artinya tidak ada gunanya kita katakan, aku percaya kepada Tuhan.
semua akan indah pada waktunya. Namun kenyataannya perkataan itu hanya di mulut saja. Tidak betul-betul kita imani, karena kenyataannya apa yang difirmankan Tuhan dalam Yeremia pasal pertama ini tidak betul-betul diimani oleh sebagian orang Israel pada saat itu. Akhirnya mereka mencari pertolongan sendiri, mencari jalan keselamatan. Sehingga banyak dari bangsa Israel itu yang menikah dengan suku di sana, meninggalkan Tuhannya, lebih memilih posisi aman. Tetapi bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan, memang persoalan hidup bisa datang, tetapi perlindungan Tuhan akan tetap ada pada mereka. Demikian juga dalam Yesaya 11 atau Yesaya 65 digambarkan di sana betapa indahnya ternyata kehidupan ini jika semua pihak betul-betul berserah diri kepada Tuhan. Digambarkan anak lembu, anak singa, anak harimau akan sama-sama makan rumput. Jika kita diberkati Tuhan, mungkin hidup kita akan terlindungi, tetapi akan semakin indah jika penyertaan Tuhan itu dihidupi oleh semua orang. Jika semua orang betul-betul datang kepada Tuhan dan betul-betul mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dunia. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari berlindung hanya kepada Tuhan. Apapun persoalan, Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan menghilangkan persoalan itu. Persoalan akan datang silih berganti. Ombak akan tetap menghantam setiap kapal sebesar apapun. Tetapi jangan salahkan ombak mengapa dia datang. Tetapi kuatkan pertahananmu. Demikianlah pertahanan kita hanya satu. Bertahan hanya kepada Tuhan. Kita jangan berdoa, Tuhan singkirkan setiap masalah hidupku. Tapi mari kita berdoa, Tuhan kuatkan dan sertai aku agar dia tidak bisa mengalahkanku. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami hidup dengan sehat, hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam berkat-Mu. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami tetap mengandalkan-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.